Satu. Oke, jadi ini lanjutan ya. Jadi tadi ada videonya terpotong ya, mungkin karena penyimpanan HP lah ya. Maka saya agak melihat gitu ya. Sering melihat HP, takutnya tadi tiba-tiba saya sudah ya menjelaskan cukup panjang, tetapi ya tiba-tiba terhenti videonya, dan ini lanjutannya lagi gitu. Nah tadi di video pertama itu tentang masih di Imam Syafi'i gitu ya. Beliau lahir tahun 767. Ya, tentang Imam Hambali kan. Beliau lahir 780 dan meninggal 855 itu ya di Baghdad gitu ya, di Baghdad di um, Irak. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah ini guys, jadi Imam Hambali ini kan apa ya tadi apa ya kaitan gitu kan, kaitan tentang tadi kenapa disebutkan bahwa salah satu guru daripada Imam Syafi'i itu adalah murid utama Imam Hanafi itu ya, itu Muhammad Hasan Asy'abani itu. Bani. Jadi kenapa saya tuliskan ini? Karena kita tarik ke sekarang, ada apa ya? Sering orang menyebutkan tentang Wahabi gitu ya. Nah, itu jika kita telusuri ya secara keilmuan, secara pemikiran itu tuh ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya, karena jika kita masuk kepada tentang sejarah itu, bahwa tidak ada sesuatu yang baru. Nah, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang baru, karena sesuatu apapun itu dia sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, ataupun dia memiliki sejarahnya tuh. Ya, jadi dia memiliki sejarah, memiliki asal usulnya gitu. Seperti tadi kita kaitkan dengan Muhammad Hasan Asy'abani, bahwa itu kan tentang Wahabi tadi ya. Wahabi kan kenapa disebutkan dengan nama Wahabi itu karena pendirinya juga ya. Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, seperti itu ya. Kita tulis saja di sini Muhammad Abdul Wahab. Nah, maka itu kan beliau ini Muhammad Abdul Wahab, kita panggil aja Wahab gitu ya, Wahab. Ya, beliau itu kan hidup itu di tahun 1700-an gitu, 1700-an tentu saja Masehi. Nah, jika ditarik lagi itu secara pemikirannya, maka nyambung kepada yang namanya Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah murid daripada Ibnu Taimiyah. Nah, maka kalau orang menyebutkan tentang Wahabi itu, mereka sering mengaitkan tuh dengan Ibnu Taimiyah. Nah, ini kan sekitar 1300-an ya, 200-an ya, 300-an Masehi. Nah, ini nih jarak. Nah, sedangkan tadi kan Muhammad Hasan Asy'abani itu kan sekitar gini 7, 9, 9 dan 800-an ya. Nah, ini adalah periodisasi ya pemikiran mereka itu, secara keilmuan, secara pemikiran itu ada hubungannya, karena ada satu gerakan ya, anggaplah satu gerakan yang mereka sama-sama mau perjuangkan gitu kan, karena disebutkan juga ya di dalam sejarah bahwa Imam
Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai pelaksana daripada, kalau Ibnu Taimiyah ini kan sebagai pengembang gitu, dan sebagai pengembang dan sebagai pelaksana juga, tetapi yang lebih kepada yang harus ada nih gerakannya gitu. Maka itu adalah selanjutnya pada periodisasi 1700-an itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan. Saya lihat juga. Ya, sering saya melihat ke itu ya, HP-nya takutnya kepotong lagi gitu ya. Jadi, wah, 2 video nih gitu, 2 video. Oke. Jadi, nah, kita melihat kepada ini semua ya, bahwa inilah periodisasi daripada Imam empat mazhab ini ya, biografinya. Oh ya, dan ketika mereka ada, seperti apa sih kondisi Indonesia? Nah, kondisi Indonesia ya, itu kan pada tahun itu, maka Indonesia pada situ masih pada negara pula. Maksudnya pada kerajaan ya, jadi pemerintahan kerajaan ya, itu dalam masa kategori kerajaan Hindu-Buddha ya, Hindu-Buddha. Pada saat itu di Jawa ya, ada kerajaan apa ya? Brawijaya ya. Ya, kerajaan yang membuat Candi Borobudur itu. Nah, itu pada saat beliau-beliau ini hidup, itu pada saat itulah Candi Borobudur itu dibuat. Nah, gitu ya. Pada saat itu ini dibuat gitu. Jadi itu ya. Sebenarnya Indonesia pada saat dulu ya, itu sudah anggaplah cukup maju gitu. Anggap cukup maju, dan pada saat keempat mazhab keimam ini itu hidup, itu masa keemasannya, itu masa emasnya, ataupun disebut dalam sejarah itu adalah masa keemasan Islam gitu ya, seperti itu. Jadi Indonesia pada situ masih dalam menganut Hindu Buddha gitu ya. Dan seperti apa Eropa? Nah, seperti apa Eropa pada saat itu? Pada saat itu sekitar 700-an sampai 800-an Masehi, ya, Eropa itu masih awalnya pecah dari kerajaan besar kepada kerajaan kecil-kecilan ya. Jadi ada kerajaan kecil-kecilan di sana yang berkuasa ya. Jadi mereka ada satu namanya kan, kalau dalam sejarah itu ada Renaissance. Renaissance itu adalah kebangkitan gitu. Jadi itu adalah kebangkitan, kan ada Renaissance yang secara besar-besaran tuh mereka ekspor impor keilmuan luar itu masuk ke ke dalam internal mereka gitu, ke Eropa. Nah, itu adalah masa Eropa yang Renaissance secara besar-besaran. Akan tetapi sebelum itu lebih tepatnya pada tahun 700-an, 800-an itu tuh mereka masih kerajaan yang terpisah-pisah gitu, kerajaan masing-masing lah gitu. Dan itu sebetulnya, maka itu juga disebut sebagai Renaissance gitu. Renaissance ya, masa kebangkitan juga, walaupun masih kecil tuh dibandingkan dengan di sini dengan dinasti Khalifah Abbasiyah dan juga ataupun Umayyah gitu. Nah, seperti itu ya. Dan periode sisa sini semua ya, jika dikaitkan dengan sejarah dunia, maka ini masanya masa klasik ya. Masa klasik. Akan tetapi itulah luar biasanya Islam ya. Kalau kita mau belajar secara mau melihat tuh tentang keilmuan, tentang kitab-kitab, tentang penemuan-penemuan, maka di sini itu sangat kaya gitu ya, pada masa ini, karena zaman kemasan ya udah kaya dari dulu gitu ya. Tinggal bagaimana mengeksplorasi gitu ya, mencari gitu tentang ilmu-ilmu itu ya. Oke, saya rasa itu tentang
mereview ya, mereview buku biografi empat mazhab. Tentu saja tidak secara semuanya lah ya, dikarenakan bukunya cukup tebal tadi ya, 1000 halaman lebih dikit. Jadi itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan seperti biasa jika ada hal yang ingin dikomentari silahkan ditulis di kolom komentar, dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf mungkin ada kesalahan kata. Cukup sekian. Assalamualaikum. Kena gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.